Anda masih di Dr. Rose Indonesia dan kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Daniel. Yes. Apa kabar? Kabar Ya. baik, Dok. Di segmen ini saya ingin memberikan beberapa tips buat Anda untuk meningkatkan kemampuan otak dalam menjaga memori alias menurunkan resiko kepikunan. Kepikunan. Iya, bagaimanapun pertambahan usia ini meningkatkan resiko seseorang menjadi mudah lupa, bahkan tidak ingat, atau lebih berat lagi pikun. Pikun. Ya? Kenapa ya dok bisa pikun? Nah itu usia satu bisa juga Usia. karena gangguan trauma pada otak banyak sebenarnya. Iya. Ya? Dan mungkin dari faktor lingkungan juga ya dok. Faktor lingkungan jelas. Pencemaran yang mungkin dapat merusak sel-sel syaraf kita. Nah terutama sel otak. Sel otak. Nah di sini ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama adalah biasanya kalau ibu-ibu belanja ke pasar, supermarket atau apapun itu yang berkaitan dengan angka, usahakan dari sekarang jauh-jauhin kalkulator. Usahakan untuk mikir sendiri. Misalnya ini harganya berapa? 3.450 ditambahnya satu lagi 6.700, coba dihitung sendiri. Itu akan merangsang sel-sel saraf untuk berkembang atau menjaga kekuatannya. Jangan dimanjain otak atau bisa dengan teka-teki silang. Oke, jadi dilatih ya dokter Ian ya. Dilatih supaya tetap bisa on terus begitu ya. Nah, kedua adalah melakukan yoga otak. Yoga otak. Nah, yoga otak itu seperti apa? Mungkin Anda tahu bahwa yoga itu seperti kayak diem, kemudian kayak orang, ya semedi lah. Ya, semedi. Nah, Berarti tapi begini ini, tangannya dok. Kalau dari saya, ya tips buat Anda, saya ingin penonton saya yang di studio mengikutinya. Anda kepal dua tangan, Dr. Daniel juga ikut. Ya, kepal dua tangan. Kepalkan dua tangan, lalu Yes. tangan kiri, tolong telunjuknya dikeluarin. Telunjuk tangan kiri. Tangan kanan kelingkingnya. Kelingking tangan Ya, kanan. berarti ini ada yang kita mainkan hanya dua jari ini aja, yaitu Oke. kelingking dan telunjuk. Telunjuk. Lalu Anda buat ini berubah. Pelan-pelan Berubah. dulu. Pelan-pelan. Jadi telunjuk tangan Bisa nggak? kanan ya. Kalau Kiri, sudah tangan mulai kiri. terbiasa, mulai cepat. Ayo. Yang penonton yang di rumah juga bisa mengikuti. Ini adalah salah satu cara yoga otak untuk meningkatkan kemampuan otak. Ayo. Dr. Daniel apa begini? Coba Dr. Daniel. Yep. Hap. Hap. Begitu ya dok? Betul ya? Belipet ya, Coba Dok? ibu-ibu gimana? Bisa nggak? Bisa? Oke, ini Yes. ya bisa dilakukan setiap hari, santai aja menjelang tidur atau lagi nunggu siapa ya. Ini untuk membantu otak kita supaya tidak mudah pikun. Supaya tidak mudah pikun. Mungkin ini dok ya, kenapa tangan kanan kiri? Mungkin supaya otaknya seimbang ya? Iya, jadi kita Otak berusaha kanan, untuk otak kiri. membuat koneksi baru dalam memori otak. Oke. Seperti itu ya. Yes. Yang terakhir, ya tips dari saya untuk meningkatkan kemampuan otak adalah mengkonsumsi makanan atau buah-buahan yang mengandung vitamin, mineral, bahkan antioksidan. Ya. Yang pertama adalah telur. Telur ini mengandung kolin. Ya, Kolin. ini bagus untuk meningkatkan memori otak. Oke. Ya, kuning telurnya terutama. Kuning telur, Tapi ya. bagaimanapun kuning telur maksimal adalah 1 atau 2. Ya. Jadi jangan tanpa kuning telur sama sekali. Oke. Pada dasarnya bukan telurnya yang jahat, pengolahannya. Pengolahannya, Telur Dok, santannya, ya. ya seperti itu. Kedua adalah udang. Udang ini Udang. kaya akan vitamin B12 dan omega 3. Betul. Ini juga meningkatkan Ya. dari memori otak kita. B12 itu juga katanya membuat selubung syaraf itu supaya tetap awet ya? Iya. Lalu yang dari buah-buahan, ini apa? Penonton? Ini raspberry. Raspberry. Raspberry Enak, benar. Dok. Ini Kalau ini strawberry. Strawberry dan raspberry mengandung antioksidan tinggi yang mampu melindungi sel-sel otak. Antioksidan. Antioksidan yang Berarti tinggi. dia melindungi, menangkal dari paparan radikal bebas dari luar ya dok ya? Oke. Kalau Dr. Dani selain buah strawberry dan raspberry ada buah lain? Nah ini dia, ada sebuah buah yang bentuknya unik. Ini? Dan iya, biasanya disebut siratu buah. Ya, jadi antioksidan di dalam manggis ini, ya kenapa saya suka manggis ya dokter Ya. ya? Karena ternyata manggis ini mengandung antioksidan yang sangat kuat. Ya, jauh lebih kuat dibandingkan buah-buahan yang lain bahkan. Jadi kadar antioksidannya itu hingga 20.000 orek kalau kita ukur ya dalam satuan antioksidan. Nah, ternyata dia dapat memiliki fungsi untuk melindungi sel syaraf, termasuk sel syaraf di otak kita, sehingga dapat
mencegah kepikunan. Nah, kegemaran masyarakat kita untuk mengkonsumsi buah-buahan cukup tinggi, termasuk salah Iya. satunya manggis. Betul Apakah sekali. kemampuan dari manggis yang tadi dikatakan oleh Dr. Daniel bisa optimal dengan mengkonsumsi seperti saat ini, misalnya ini buahnya, Iya. saya kupas, saya makan dagingnya, atau ada proses lain? Oke, jadi jika kita makan supaya kita sehat yang mempertahankan stamina, Iya. itu kita dapat makan buahnya. Tetapi ternyata si kulitnya ini, Dokter Rian, kulitnya yang berwarna merah keunguan ini loh, yang justru mengandung antioksidan yang kuat sekali. Sebentar, saya tanya penonton saya, pernah makan kulit manggis? Mau dicoba? Kenapa? Pahit. Oh, bisa jawab tapi belum pernah makan. Iya. Ya udah, pahit katanya, Dok. Pahit, keras gitu ya. Kan nggak mungkin ingin mendapatkan Iya. antioksidan yang bagus, yang optimal, yang tinggi, ditotolin itu Iya, kulitnya. ditotolin atau ditelan begitu Iya. saja, malahan bisa membuat pencernaan kita terganggu. Kenapa? Karena sifat astringen ya di Hah? dalam kulit manggis tadi Iya. yang Kalau dimakan dapat gitu-gitu aja ya. menyebabkan bahkan dapat kejang itu usus kita. Walaupun istilahnya dia buat jus sendiri dari kulit manggis di blender, Iya, juga, itu karena tidak bagus. ada senyawa tanin ataupun saponin yang dapat membuat si usus itu menjadi kaku begitu. Nah, prinsipnya tidak boleh mengkonsumsi kulit manggis dalam kondisi utuh. Nah, utuh kan tadi bisa Enggak utuh, menyebabkan maksudnya di blender gitu. Itu nggak Iya, boleh ya. lebih baik diekstrak, Dokter Oke. Rian. Kalau diekstrak secara modern tentunya ya, kita sudah bisa mendapatkan kandungan zat aktif yang tidak terganggu oleh senyawa-senyawa lain yang Zat merugikan. aktif berupa apa? Senyawa aktifnya adalah alfa mangostin, beta dan gamma mangostin. Jadi Nah, 3 senyawa itu tadi yang bisa meningkatkan kemampuan otak untuk terlindungi dari radikal bebas. Ya, 3 Gitu. senyawa aktif tadi dapat melindungi selaput otak kita supaya awet, supaya kita tidak cepat pikun. Oke, baik. Terima kasih Begitu. Dr. Daniel. Beri tepuk tangan untuk Dr. Daniel. Iya. Setelah ini ada tips buat Anda bagi yang bermasalah dengan rambut berketombe. Tips seperti apa? Jadi tetap di Dr. Oz Indonesia. Ketombe merupakan masalah yang dialami oleh banyak orang. Simak tips sederhana mengatasi masalah ketombe Anda sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia.